jam malam dan juga bertepatan malam ini malam keramat. Mari kita mulai pertemuan kita, majelis yang saya ikuti pada malam hari ini. Doa billahi ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka hati kita. Yang tinggal sedikit. Dan saya untuk merasakan keindahan Raudhatul Jannah yang maghfirah dan malam hari ini karena sudah semakin lama kita buka dengan memohon kepada Allah agar kita dibuka untuk mendapatkan cahaya ilmu yang tentunya hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang bisa pada hambanya yang dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi Rabbunal kafi Wadanal kafi Wajanal kafi Kullin kafi Kafanal kafi Kafi Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang tiada hentinya, maha menciptakan, maha mengaruniai, maha mengasihi, maha mencintai. Semoga kita semua tergolong hamba Allah yang bisa merasakan seluruh kesempurnaan sifat-sifat Allah. Semoga kita semua tergolong hamba Allah yang bisa memanfaatkan segala fasilitas, mulai dari fasilitas tubuh dan juga fasilitas segala yang menjadi nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua tergolong masuk dalam golongan hamba Allah yang bisa merasakan betapa banyak, betapa tiada hentinya karunia-karunia yang Allah limpahkan, sehingga kita semua masuk menjadi masuk dalam golongan yang sedikit, yaitu golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, dengan harapan senantiasa ditambahkan dan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga dan marilah wahai keluargaku, senantiasa kita sanjungkan kepribadian junjungan kita, makhluk paling tercinta dan paling cinta terhadap kesabarannya, baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang pasti akan membalas seluruh kita siapapun yang mau mencintanya dengan pertolongan, dengan syafaat di dunia dan akhir. Semoga kita semua termasuk golongan umat Nabi yang ijabah terhadap panggilannya, terhadap dakwah. Semoga kita semua kita termasuk golongan umat Nabi yang hingga amin. Saya yakin keluarga Al-Maghfirah semuanya pecinta Al-Quran untuk dalam menuju keridhaan Allah. Dan saya tahu keluarga Al-Maghfirah orang-orang
menunjukkan cinta Nabi, ingin sekali menjadi pecinta Nabi, dan ingin sekali lalu dilihat dan limpahkan syafaat oleh baginda Nabi. Saya termasuk bagian dari al-maghfirah, tidak mengikuti serang luasa. Tapi saya dari penuh hati saya ingin sekali masuk di dalam seluruh keberkahan yang Allah limpahkan melalui segala sesuatu yang dikandalkan. Untuk malam hari ini, Umi meminta kepada saya untuk bersama-sama mengkaji sesuatu, sebuah hadis yang menceritakan proses kejadian manusia. Saya kira tadi mau libur, nggak kemalaman. Kata Umi, ngaji aja, ngaji tentang kejadian manusia. Sebagai murid dari Umi yang terhormat, tanpa basa-basi dan menjawab siap Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama dengarkan saya yang membacakan, kita bersama mendengar. Saya juga mendengarkan yang saya akan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat terkasih baginda Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah menjauhkan segala hal yang tidak baik dari beliau. Beliau berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, telah bercerita kepada kami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq. Beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan kata-katanya. Salah satu julukan baginda Nabi sebelum dan terlebih sesudah diangkat menjadi Nabi adalah as-shadiqul masduq, al-amin, lalu dapat dipercaya kata-katanya. Bagaimana sabda Rasul, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Hadis ini menceritakan proses penciptaan manusia. Jangan proses penciptaan manusia, proses penciptaan diri kita. Mari kita setiap mengkaji untuk menelaah diri kita. Jangan sampai nafsu kita dan setan yang maha membangkitkan nafsu yang tidak baik menggiring pikiran kita dalam mempelajari ilmu agama untuk menghakimi orang lain. Mari untuk menghakimi diri. Nabi bersabda, sesungguhnya kita semua, salah satu dari kita semua, proses penciptaannya dikumpulkan di dalam perut ibu kita. Fase yang pertama selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu apa? Nutfah itu adalah pembuahan setelah sel jantan dan sel telur atau sperma dan ovum itu bertemu.
sel jantan yang bisa atas kehendak Allah membuahi sel telur atau ovum sang ibu, maka itu akan menjadi nutfah. Bahasa nutfah adalah beda dengan mani. Nutfah itu hasil pembuahan antara mani dan sel telur, sperma dan ovum. Itu nutfah. Selama 40 hari keadaan diri kita di dalam perut ibu kita adalah berupa tetesan air. Nutfah. Kemudian sebelum kita lanjutkan, wahai keluarga, bagaimana perjuangan mani sperma untuk bisa memasuki rahim calon ibu, bisa membuahi sel telur ibu atau ovum, adalah perjuangan yang sungguh luar biasa. Andaikan perjuangan itu kita rasakan dalam keadaan kita sekarang ini, bisa kita bayangkan adalah sebuah perjalanan yang sangat jauh, yang melalui gurun pasir, melalui batu jalan yang bertebing luar biasa. Perjuangan yang sungguh luar biasa. Perjalanan sel telur, perjalanan saya ketika masih berupa sperma sang ayah untuk menuju rahim sang ibu tercinta kita, itu adalah sebuah perjalanan. Dari ribuan jutaan sel telur, sperma, ternyata yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi untuk bisa membuahi ovum sel telur ibu, itu adalah saya. Dan saya dalam proses itu telah berkompetensi, telah berlomba, bermusabaqah, berjuang, bersaing dengan jutaan-jutaan bisri-bisri yang lain, dengan jutaan umi-umi banat yang lain, dan kitalah yang telah sukses, yang telah Allah ridhoi untuk bisa melanjutkan proses kehidupan. Makanya jangan sekali-kali kita punya pemikiran pesimis, kita gagal, kita menderita, kita apa. Jangan, karena mulai dari kita berupa nutfah, kita adalah sudah ditakdirkan menjadi orang yang sukses. Kita sukses ketika kita sudah menjadi nutfah. Seberapa sukses kita, tidak bisa kita bayangkan. Kita bersaing dengan jutaan orang yang sama statusnya, kekuatannya, sama dengan segala-galanya, tidak ada perbedaan antara bisri ini dengan jutaan bisri yang lain. Tapi akulah makhluk yang sukses dalam persaingan itu. Jadi persaingan sekarang paling kita bersaing dengan berapa orang, paling kita akan disikut dan diseribung oleh berapa orang. Dulu kita jutaan, jangan lupa itu. Sekarang perjuangan kita lebih mudah. Jangan pernah kita merasa gagal. Jangan pernah kita merasa nestapa. Ini adalah hamba Allah yang harus kita banggakan. Itu proses yang pertama disebutkan dalam hadis, selama 40 hari
berupa nutfah. Kemudian lanjutan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Setelah 40 hari kita berupa nutfah, selanjutnya kita akan berupa gumpalan darah menjadi alaqah, berupa gumpalan darah. Begitu juga masanya 40 hari. Kemudian yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah itu 40 hari berikutnya kita sudah berubah bentuk menjadi mudghah, segumpal daging yang sudah bertulang, gumpal daging yang sudah bertulang. Kemudian setelah itu sempurna sudah kejadian kita. Empat puluh tambah 40 tambah 40, jumlah hari adalah 120. Kalau istilah di Nusantara, genap 4 bulan, ada ritual namanya, ada yang mengatakan ngupati. Kalau di daerah Jawa Timur namanya ngapati. Ngapati artinya apa? Memasuki usia 4 bulan. Genap 4 bulan. Kalau bahasa kita daerah Jawa Tengah, khususnya di lingkungan saya, namanya itu ngupati. Kenapa pakai istilah itu? Karena ketika 4 bulan seorang ibu mengandung, sang ayah dan keluarga perlahan mengumpulkan tetangga, kerabat, dibacakan kalimat-kalimat Al-Quran, didoakan, diberi sodakohan, semuanya bertujuan untuk menyambut kedatangan kehidupan baru. Karena apa? Karena di usia itu, di masa itu, bihi al-malaikah, setelah genap 4 bulan, yaitu 120 hari mulai dari pembuahan sperma dan ovum, dan sudah sempurna bentuk kita, manusia, sudah berbentuk manusia. Ketika genap 120 hari, Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang ada di dalam. Maka istilahnya itu ngupati. Ngupati itu buat upat. Upat itu pasti buatnya pakai janur. Janur itu warnanya kuning. Janur itu aslinya ja'anu, telah datang. Oh cahaya. Janur. Upat pakai janur. Janur itu bahasa Arab, istilahnya ja'anur, datang cahaya. Maka di setiap acara-acara itu di desa, dari dulu hingga sekarang, itu ada hiasan yang menggunakan janur. Artinya apa? Itu tafaulan, harapan berupa doa. Semoga Allah mendatangkan cahaya. Allah mendatangkan cahaya.
malaikat diperintahkan untuk meniupkan roh, Allah juga memerintahkan. Bagaimana sabda Nabi, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 perkara. Ketika kita berada di kandungan ibu, ia genap 4 bulan 120 hari, Allah meniupkan roh. Setelah ditiupkan, Allah juga memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 perkara. Sebelum perkara itu kita bahas, 4 perkara itu, saya ada pertanyaan. Di saat kita di kandungan ibu usianya kurang dari 120 hari sebelum Allah meniupkan ruh, kira-kira kita sudah hidup atau belum? Kita hidup atau tidak? Kita sudah ada ruhnya atau belum? Kita sudah dikategorikan manusia atau belum? Nah, ini yang mungkin jarang dikaji. Saya pun tidak mendapatkan kajian itu untuk pesantren. Begitu lama merantau pesantren, saya tidak mendapatkan kajian itu. Tapi mau tidak mau, dalam hadis dijelaskan bahwa peniupan roh itu ketika kandungan berusia 120 hari. Akan tetapi mau tidak mau, benarnya sperma ada kehidupan. Ketika berupa nutfah juga ada kehidupan. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak hidup akan berkembang, akan tumbuh, tidak mungkin. Syarat utama sesuatu yang bisa tumbuh dan berkembang itu adalah sesuatu yang hidup. Al-maghfirah tidak akan berkembang kalau tidak hidup. Apapun di dunia ini yang tidak hidup tidak akan berkembang. Saking jelasnya hal semacam itu tidak dijelaskan oleh Islam, oleh agama. Saking jelasnya. Di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita sudah ada kehidupan. Saya sudah hidup ketika usia 3 bulan di kandungan ibu. Ini maaf, ini agak menyeleweng dari pembahasan. Ternyata di lingkungan kita, saya mah belum pernah. Tapi ini terjadi, ada keluarga di sana melakukan acara, melakukan ritual pemindahan makom, yang ternyata itu adalah kuburan anak yang dilahirkan ketika belum sempurna 4 bulan. Sedarnya saja hanya dikuburkan di belakang rumah, di samping rumah ada di pekarangan kosong. Hingga suatu saat akhirnya pihak keluarga melakukan pemindahan dengan perawatan yang lebih layak. Saya sering mendapati itu. Kalau di Cinyawang, spesialisnya itu mbahnya Jambi. Sering sekali melakukan pemindahan kuburan dari anak yang keguguran. Dan kemarin sekitar setengah bulan atau sebulan kurang,
saya dimintai tolong oleh salah satu teman pemuda Ansor yang katanya mertuanya itu sudah lama sekali sakit tak kunjung sembuh. Kemudian suatu ketika dia didatangi oleh guru dari suaminya, orang yang dianggap guru oleh suaminya, karena dia juga mendengar bahwa istri dari muridnya sudah lama sakit. Kebetulan sedang silaturahim, mampir ingin menjenguk, kalian menjenguk tanpa basa-basi. Jika di kamar hanya bertiga, sang istri, suami, dan guru, sang guru langsung berkata, "Opo koe pernah ngene, apa kamu pernah seperti ini ya? Kamu pernah seperti ini?" Secara spontan ibu yang sedang sakit itu berkata, "Iya, iya." Ternyata sang ibu yang sedang sakit itu mertua dari sahabat saya pernah 2 kali menggugurkan kandungan yang masih berumur 1 atau baru 2 bulan, belum sampai 4 bulan. Dan awal dari sakitnya sang ibu ini akhirnya bercerita semuanya. Ternyata sering sekali seolah-olah melihat 2 anak, perempuan dan laki-laki, panggil-panggil minta tolong. Perasaannya seperti itu. Udah hampir 10 tahun, tapi diabaikan saja, diabaikan. Ternyata kedua anak yang seolah hadir selalu sering mengikutinya itu adalah, kata sang guru, itu adalah anak yang telah digugurkan sebelum usia 4 bulan. Nah, ini Umi, mungkin ini hanya terjadi di Nusantara, mungkin tidak tahu di luar negeri, di daerah yang lain, tapi untuk di Nusantara, di lingkungan saya benar-benar terjadi. Dan saya pun benar-benar bisa merasakan adanya kehadiran 2 anak itu, karena saya serta sahabat Ansor yang lain diminta untuk membacakan surat Yasin, tahlil dalam sekali pertemuan, dalam satu kali acara, mulai dari ritual yang mesti dilakoni bagi orang yang meninggal, mulai dari nyaur tanah, nelung dino, pitung dino, matang bulu, nyatus, dan seterusnya dilakukan dalam satu malam. Nah, ini ada bukti, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi terbukti. Tidak bisa dibuktikan secara logika, secara rasio, tapi bisa dibuktikan secara empiris, secara rasa. Ini menunjukkan bahwa sebelum 40 hari pun sudah ada sebelum 4 bulan pun ada kehidupan. Lebih menguatkan bahwa sudah ada roh, sudah ada sukma di dalam janin jabang bayi sebelum masa 120 hari, belum genap 4 bulan, sudah ada sukma di sana. Lalu yang ditiupkan itu roh yang mana? Yang di 4 bulan, yang disabdakan oleh baginda Nabi, setelah genap 120 hari, 4 bulan, hitungan bulannya 4 bulan, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh pada jabang bayi. Lalu roh apa? Nah, ini kajiannya kalau kita lanjutkan akan lebih mendalam. Dalam diri kita banyak sesuatu
diri kita. Roh-roh pun banyak di dalam diri kita. Tapi itu hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kita cukup meyakini begitu banyak sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Sesuatu begitu banyak yang tidak bisa dipahami secara logis, secara medis, secara ilmu apapun. Tetapi kita harus meyakini keadaan itu semua. Karena apa? Itu telah memasuki kajian keagungan Allah. Yang perlu kita yakini sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi la yu'tuna minal ilmi illa qalila. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa akan banyak orang-orang mereka menanyakan masalah roh. Jawaban yang paling bijaksana membahas masalah roh. Roh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhan. Yang perlu kita yakini di dalam diri kita ada roh. Dan roh yang ditiupkan itu di 40 hari. 40 hari yang ditiupkan oleh malaikat yang disertakan dengan pencatatan 4 kalimat, 4 ketentuan, 4 takdir Allah. Itu adalah roh yang bertanggung jawab terhadap segala-galanya. Roh yang bertanggung jawab dunia akhirat. Setelah itu wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Setelah meniupkan roh, malaikat disuruh untuk mencatat 4 kalimat. Yang pertama, biqadri rizkihi. Saat itu juga kita semua sudah tercatat jatah rizki kita. Rizki segala-galanya. Rizki kita sudah dicatat. Dan lebih indahnya lagi, kita tidak akan pernah mati sebelum menghabiskan jatah kita. Jadi Umi sudah ada jatahnya Umi, dan Umi tidak akan meninggalkan dunia ini kalau belum jatah rizki di dunia ini habis. Maka yang irit Umi biar panjang umur, jangan keburu dihabisin. Kemudian wa ajalihi, dan umurnya juga sudah ditentukan. Kapan saya akan menyelesaikan kisah akhir cerita kehidupan saya. Sudah tercatat. Bukan hanya waktunya, tempatnya seperti apa, sudah rapih oleh Sang Mahakarya yang begitu maha kuasa. Wa amalihi, dan seluruh amalnya Umi dan semua keluarga Al-Maghfirah sudah tercatat. Ketika umur 4 bulan di dalam rahim, pada suatu saat akan bergabung di Al-Maghfirah, dan suatu saat akan bertemu dengan saya Bisri Mustafa. Suatu saat di malam Jumat jam sekian akan melakukan perbincangan. Ini itu semuanya sudah haram. Tidak ada yang meleset sama sekali. Segala yang kita perbuat sudah tercatat. Kemudian yang keempat, wasaqiyun aw sa'idun. Kemudian beruntung dan tidaknya. Jadi orang yang bahagia atau orang yang celaka itu pun sudah tercatat.
sudah dicatat, ini Bisri jatahnya menjadi orang yang syahid, ini si Anu menjadi orang yang syahid, ini Jamal Maghfirah, bahkan ini keluarga Al-Maghfirah rata-rata menjadi orang yang beruntung. Sudah dicatat semuanya oleh Allah. Amin ya Rabb. Jika masing-masing kita berusia 4 bulan di kandungan ibu. Dilanjutkan sabda Rasulullah, "Fawallah alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar wa yadkhuluha." Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, dia bersumpah atas nama Allah, Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya di antara kalian ketika di dunia niscaya akan beramal dengan amal-amal ahli surga, menjadi orang yang soleh. Solehnya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak di antara dirinya dan surga sangat dekat, hanya sekitar 1 jengkal saja. 1 jengkal, selangkah saja sudah masuk semua diri kita ke surga. Seseorang beramal soleh hingga sangat dekat sekali dengan surga, jarak surga dengan dirinya sangat dekat, saking dekatnya digambarkan hanya 1 jengkal. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi Alkitab, catatan sudah mendahuluinya ketika umur 4 bulan. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlinar. Kemudian setelah itu, setelah sangat dekat dengan surga, tiba-tiba dia berubah pikiran, berubah jalur, berubah haluan. Dia masuk, terjerumus menjadi seorang hamba yang durhaka, menjadi orang yang selalu berbuat kejahatan dan maksiat, menjadi selalu berbuat amal-amal ahli neraka, fayadkhuluha, hingga akhirnya dia pun masuknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Dan sebaliknya, sesungguhnya di antara kalian, di antara kita, niscaya beramal dengan amal-amal yang buruk, bergumam dosa, penuh dengan kemaksiatan. Seluruh perbuatannya adalah perbuatan ahli neraka. Sehingga saking buruknya orang itu, jarak dirinya dan neraka sangat dekat, hanya 1 jengkal saja, 1 kilat, yang buruknya. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi catatan takdir sudah mendahulunya ketika dirinya 4 bulan di kandungan sakit. Fayamalu bi'amal ahlil jannah, hingga akhirnya, akhir usianya, dia akan ganti haluan, dia akan menjadi hamba yang selalu beramal amal soleh, selalu beramal amal ahli surga. Fayadkhuluha, hingga akhirnya dia pun masuk surga. Wahai keluargaku, hadis ini begitu banyak pelajaran bagi diri kita, tidak ada habisnya. Entah sebelah mana yang harus kita renungi terlebih dahulu. Semuanya mengandung pelajaran. Dari setiap kalimat, setiap alinea mengandung pelajaran.
Yang pertama, pelajaran yang kita petik, satu, kita ini adalah makhluk yang dibahasakan fi ahsani taqwim. Kita makhluk yang paling sempurna bentuknya, kan, tetapi kejadian kita dari sesuatu yang kotor dan keluar dari tempat yang kotor. Karena tidak layak, secantik apapun kita, sehebat apapun kita berbangga diri, ujub, sangatlah tidak layak. Dan kita mengetahui asal kejadian diri kita. Akan tetapi walaupun demikian, kita jangan sampai dalam kehidupan ini sedikit saja pun itu buruk, kita menjadi hamba yang pesimis, hamba yang suudzon kepada Allah. Karena apa? Ketika kita berupa nutfah, kita sudah dijadikan menjadi hamba yang sukses, menjadi makhluk yang sukses karena persaingan yang luar biasa dengan jutaan sesama diri kita. Jutaan sesama diri kita, hanya kita yang terpilih. Hidup itu bukan pilihan. Nyuwun sewu, hidup itu bukan pilihan, tapi hidup itu adalah terpilih. Kita ini terpilih, adalah makhluk terpilih antara jutaan istri, di antara jutaan wibanat, di antara jutaan muslim, di antara jutaan kita semua. Kita adalah terpilih. Maka syukurilah dan terimalah dengan yang semestinya. Jangan sekali-kali pesimis, terlebih sampai suudzon kepada Allah. Kemudian hingga akhir dari proses perubahan bentuk, mulai dari nutfah 40 hari, kemudian alaqah, kemudian mudghah genap 40 hari, Allah meniupkan, memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Makanya ini ada cerita Umi. Saya 2 kali punya anak. Saya punya anak 2, alhamdulillah. Ya, ini jadi ingat. Saya tadi siang dikabari sama Umi, disuruh mengucapkan ribuan terima kasih. Soalnya saya tidak tahu. Yang pertama, saya selani ini, soalnya saya penumpang, saya sering lupa. Pada seluruh keluarga Al-Maghfirah yang hadir, dan mohon disampaikan kepada keluarga yang tidak hadir pada malam hari ini, saya pribadi juga mewakili istri tercinta menyampaikan ribuan terima kasih atas doa panjenengan. Saya yakin doa panjenengan sangat berperan di dalam proses persalinan istri saya, karena terjadi sedikit keajaiban. Artinya tidak bisa normal, kata bidan, saking kecilnya istri saya, saking besarnya anak saya. Tapi alhamdulillah, dengan berkah dari segala-galanya, diantaranya doa-doa panjenengan, bisa berjalan dengan normal. Sekali lagi, terima kasih atas doanya untuk saya dan keluarga, terutama istri saya terkait proses persalinan kemarin. Yang kedua, terima kasih juga atas sangon untuk Muhammad. Ini mewakili istri, ibu, dan Muhammad menyampaikan terima kasih. Jazakumullah jazakan katsiran wa mudha'afan. Semoga Allah yang membalas seluruh kebaikan panjenengan
dengan balasan yang lebih berkah, lebih baik, lebih berlipat ganda. Sekali lagi terima kasih. Mohon sampaikan mic kepada yang lain. Terima kasih. Saya lanjutkan. Setelah genap, ada cerita tadi. Saya 2 kali punya anak. Saya punya firasat, sebuah keyakinan, genapnya 4 bulan. Genapnya 120 hari. Anak yang pertama tidak paham, tidak pakai hitam itu, tetapi langsung besok pada hari ini harus mengadakan acara upati. Saya menentukan tanpa hitam itu perasaan saya, dan mulai dari sore sampai malam acara. Siangnya saya bilang pada istri, "Ma, nanti Dedek akan bergerak, jangan kaget. Saya kok sepertinya Dedek nanti akan bergerak." Siangnya, Jumatan, saya pulang Jumat, istri langsung bicara, "Pak, Dedeknya ubah, Pak." Bahasanya Pak, Dedeknya ubah. Alhamdulillah. Berarti acara 4 bulan atau ngapati atau ngupati itu benar-benar menyambut tepat sebelum nyumpah. Itu banyak doa yang diharapkan, yang dimohonkan untuk kebaikan anak dan juga ibu, anak yang dikandung dan ibu yang mengandung. Sampai yang ini pun, anak yang kedua, saya juga seperti itu. 17 Ramadan, insya Allah akan bergerak. Juga sama, malam 17 Ramadan mengadakan tasyakuran, asar di malam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Besok paginya bergerak. Ada seperti ketutan yang keras pertama kali itu. Nah, roh yang ditiupkan saat itu adalah roh yang akan bertanggung jawab. Roh yang akan bertanggung jawab atas segala-galanya. Apa yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada diri kita kelak di akhirat. Selain diperintah oleh Allah untuk meniupkan roh, juga mencatat 4 perkara tadi yang sudah kita sebutkan. Kita di dunia ini sudah ditentukan segala-galanya, mulai dari rizki, ajal, kemudian ajalnya, rizkinya, kemudian apalagi menjadi amalnya, menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka. Semuanya sudah tercatat. Ibarat pewayangan, lakon dalam pewayangan, dalang itu sudah menentukan segala-galanya. Makanya, lalu apa yang perlu kita risaukan? Pelajaran yang harus kita ambil di sini, jangan sisi negatifnya, tapi sisi positifnya dari hadis ini. Apa yang harus kita risaukan? Rizki kita sudah ditabung, sudah ditentukan apa yang akan menjadi bagian kita, menjadi jatah kita, walaupun seluruh dunia menghalangi, tidak akan pernah meleset. Sebaliknya, apa yang bukan menjadi jatah kita, walaupun seluruh dunia itu bahu-membahu, mendukung, mendorong agar sesuatu itu menjadi hak kita, pun akan terjadi. Yang jatah kita tidak ada yang bisa
alamin yang bukan jatah kita, tidak akan yang mampu untuk mendatangkan. Makanya kita tidak perlu putus asa, bersedih atas apa yang hilang, sesuatu yang hilang dari diri kita. Jangan pernah kita risau, jangan kita terlalu bersedih. Itu memang bukan jatah kita. Karenanya ada pepatah bilang, ada orang bijak, ahli hikmah bilang, kullu syai'in idza farraqtahu lahu 'iwadun wa laysa Allah idza farraqtahu lahu min 'iwadin. Segala sesuatu yang berpisah, hilang dari diri kita, pasti ada gantinya. Pasti ada gantinya. Apapun yang hilang, apapun yang berpisah dari diri kita, pasti ada gantinya. Itu kata ahli hikmah. Walaisallah. Tetapi ketika Allah yang hilang, yang berpisah dari kita, sama sekali tidak ada gantinya. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan Allah. Segala sesuatu ada gantinya. Kita berpindah dari sini ke Taiwan atau ke Arab, di sini kita punya teman, di sana pun kita akan punya teman. Segalanya ada gantinya, kecuali Allah. Makanya jangan kita sekali-kali terlalu bersedih kehilangan segala sesuatu. Boleh bersedih, tapi sedih yang dianjurkan, sedih yang didasari rahmat, sedih yang didasari rahmat. Kehilangan sahabat, kita sedih, tapi sedih yang didasari rahmat, bukan sedih yang didasari oleh hawa nafsu dan ingkar atas kudrah dan irodahnya Allah. Kemudian ajal pun sudah ditentukan. Jangan terlalu takut dan juga jangan terlalu tergesa-gesa ingin mati. Ikuti saja, nikmati saja hidup ini, dinikmati. Saya pernah suatu ketika saya tidak boleh berdoa apa-apa. Dalam perasaan diri saya mau minta apa lagi? Saya mau minta apa lagi? Hati saya, pikiran saya, mulut saya tidak bisa berkata apa-apa. Habis sholat, saya mau berdoa, tidak bisa. Saya cuma diam. Karena apa? Saking saya sedang belajar mengasah kesadaran diri terhadap apa yang telah saya pelajari. Saya benar-benar bisa merasakan saat itu bahwa segalanya sudah dipenuhi, sudah dicukupi, sudah dijamin. Saya mau minta apa? Nggak ada yang perlu saya minta. Malu saya meminta kepada Allah. Saya minta apa? Minta rezeki, minta apa? Sudah dikasih oleh Allah yang Maha Rahim. Saya tidak perlu minta-minta lagi. Kalau kita sudah diberi banyak, tapi kalau kita masih meminta, itu kan kayak orang nggak tahu malu. Saya pernah mengalami suasana hati yang seperti itu. Lama tidak bisa berdoa, tidak bisa meminta kepada Allah. Tetapi memang harus seperti itu. Di dalam hati kita punya perasaan seperti itu. Tapi kita diperintahkan selalu berdoa. Tujuannya apa? Untuk melatih diri kita membangun perasaan bahwa segalanya itu dari Allah. Karena aku mohon kepada Allah, Allah punya memberi. Untuk melatih hati. Bentuk ibadah itu adalah doa. Doa itu meminta, ibadah itu penghambaan. Merasa kita tidak punya apa-apa, maka meminta kepada yang punya. Yang punya hanya Allah. Kita memohon hanya kepada Allah. Nah, tapi tujuannya apa? Doa lahir kita Allahumma ya Rabbana. Tapi hadirkan di dalam hati kita bahwa segalanya adalah dari Allah, dan Allah sudah memberikan segalanya dan akan selalu memberikan segalanya kepada kita. Sampai sakit punggung sakit, sudah lama
karena katanya ginjalnya kurang sehat, kurang minum air bening. Itu pun pemberian dari Allah. Masih bersyukur, masih bisa merasakan sakit punggung. Bangkitkan dalam diri kita segalanya pemberian dari Allah. Tidak ada yang bisa kita tolak dan tidak ada yang bisa kita cegah. Cuma kita bisa menjalankan. Jika Allah memberikan nikmat, dan Allah tidak ada hentinya memberikan nikmat, bangkitkan rasa syukur kita. Jika Allah memberikan sesuatu yang tidak nikmat, bangkitkan rasa sabar dan berserah kita, berserah kepada Allah. Syukur-syukur yang tidak nikmat pun bisa kita menikmatinya. Setelah itu amal kita pun sudah ditentukan. Jadi jangan kita bangga dengan amal baik kita. Jangan kita bangga dan jangan sesekali kita menghakimi orang karena perbuatan buruknya. Pandang mereka dan pandang diri kita ketika berbuat tidak baik dengan pandangan rahmat, kasihan, belas kasihan. Ada orang belum mendapatkan hidayah, pandang dia dengan belas kasihan. Ucapkan kalimat yang baik, kalimat yang penuh hikmah ketika kita mengajaknya kepada cahaya hidayah. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain. Karena apa? Karena Allah juga sudah mencatat setiap manusia sakiyun atau sa'idun. Sakiyun atau sa'idun. Jadi orang yang binasa, cilaka, itu orang yang bejat, beruntung, bahagia, sudah dicatat. Digambarkan oleh baginda Nabi, sampai Nabi bersumpah demi Allah dan yang tiada Tuhan selain Allah, bahwa di antara kita ada orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Saking baiknya, saking begitu banyak amal solehnya, hingga jarak antara surga dengan dirinya hanya 1 jengkal saja, saking dekatnya. Tetapi catatan kita, dan tidak ada yang tahu catatan kita. Tidak ada yang tahu, itu rahasia. Catatan kita sudah mendahulunya. Akhirnya dia pun terjerumus dalam kubangan dosa. Di akhir hidupnya dia beramal amalan ahli neraka hingga dia pun masuk ke dalamnya. Dan sebaliknya di antara kita orang yang selalu setiap harinya diisi dengan hal-hal tidak baik, penuh dengan dosa kemaksiatan. Saking buruknya jarak antara dirinya dan neraka sangat dekat, itu digambarkan cuma 1 jengkal saja. 1 jengkal saja dia melangkah sudah masuk dalam neraka, saking dekatnya, saking buruknya. Tapi catatan kita sudah mendahulunya dan tidak ada yang tahu catatan kita. Setiap manusia tidak ada yang tahu. Akhirnya dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Akhirnya dia pun masuk dalamnya. Maka yang paling ditakutkan dan ditakutkan oleh para malaikat itu adalah makarnya Allah. Kita tidak tahu kehendak Allah seperti apa. Jika kita sedang membangkitkan khauf kepada Allah, kita takutlah kepada sendupayanya Allah. Ketika kita sedang beramal baik, kita takutlah bahwa aku tidak tahu di akhir hidupku aku dalam keadaan apa. Sekarang aku mungkin baik, itu pun belum tentu itu baik. Tapi aku ingin menjadi bagi Allah. Tapi aku nggak tahu perasaan, keinginan menjadi hamba yang baik akankah selalu ada. Karena segalanya itu adalah kuasa Allah ya Allah. Makanya Jibril pun, para malaikat pun takut terhadap makarnya. Jibril pun minta didoakan oleh para manusia soleh yang dekat oleh Allah, yang Allah kehendaki. Jibril minta didoakan agar diselamatkan dari makarnya Allah. Selamatkan dari makarnya Allah.
Jibril Aminullah yang tidak memiliki nafsu, tidak memiliki dosa pun takut dengan makarnya Allah, tidak tahu kehendak Allah terhadap dirinya, takut dia mendapatkan ghadab dari Allah. Apalagi kita tapi kita pun harus selalu yakin bahwa Allah Maha belas kasih, Maha penyayang, ampunannya melebihi segala-galanya, melebihi dosa siapapun. Karenanya mari kita selalu menyeimbangkan antara khauf kita dan roja kita, takut terhadap siksaan Allah, makarnya Allah, tetapi selalu diiringi dengan harapan atas rahmatnya Allah. Khauf dan roja harus selalu bersama-sama seimbang. Kullun muyassarun lima, yang dari diri kita akan dimudahkan melakukan sesuatu yang itu kita ciptakan. Kalau kita ini memang Allah menghendaki menjadi orang yang beruntung, ahli surga, Allah akan memudahkan kita untuk beramal baik. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap seseorang akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang untuk itu dirinya diciptakan. Jika kita hatinya selalu tertarik dengan hal-hal yang baik, mendatangi majelis ilmu, majelis zikir, supaya dengan orang-orang yang baik, itu menunjukkan dia diberi taufik, dimudahkan oleh Allah untuk memasuki jalannya surga. Semoga kita semua tidak usah banyak-banyak dengan cinta kita kepada para ulama, cinta kita kepada para kiai, kita ikuti ajaran Nabi melalui bersama-sama dalam Al-Maghfirah ini. Cukup, saya yakin lebih dari cukup. Wahai keluarga, benar-benar hadirkan hati kita. Al-Maghfirah ini, kesimpulan dari hadis ini, kullun muyassarun lima khuliqalah. Orang yang akan menjadi ahli surga, dirinya pasti akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan surga. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Orang yang ditakdirkan menjadi orang kaya, pasti dimudahkan jalannya oleh Allah di dalam mengais rezeki. Orang yang ditakdirkan untuk menjadi orang miskin, ya sangat mudah dimudahkan jalannya untuk menuju kemiskinan. Dilalai, senang turu, boros, tidak suka bekerja. Kalau bekerja tidak serius, itu kan. Orang yang akan dijadikan menjadi ahli Quran, orang yang benar-benar cinta dan mencintai Quran, dirinya pasti akan dimudahkan untuk jalan Al-Quran. Itu saja Umi pada malam hari ini. Mohon kita banyak kurang lebihnya atau hal yang kurang bisa dibahas bisa ditanyakan besok. Ada salah kata dan salah keterangan, mohon sama-sama karena kita keluarga belajar bersama. Saya mohon jangan sungkan-sungkan untuk meluruskan apa yang saya sampaikan. Karena apa? Ilmu Allah itu tidak ada batasannya. Ilmu Allah tak bermuara, tidak ada batasannya. Tidak ada orang alim di dunia ini. Tidak ada. Ilmu Allah tidak ada batasannya. Saya sangat menghargai seluruh ilmu, walaupun dari siapapun, walaupun dari anak kecil. Dan ilmu sekehendak Allah. Kadang-kadang saya mendapatkan sesuatu masuk dalam hati, dalam keadaan oleh seseorang yang tidak layak menyampaikan itu. Ada kalimat itu
sering sekali diucapkan dan saya sudah mengucapkan berkali-kali, tapi saya bisa merasakan kehebatan kalimat itu, nasihat itu suatu ketika oleh seseorang yang sesungguhnya tidak layak menyampaikan kalimat itu. Saya pernah mengalami itu, bahwa ilmu benar-benar Allah yang berikan, dan ilmu tempatnya adalah dalam hati, bukan hanya di mulut atau di pikiran kita, tapi di hati yang bisa menggerakkan kesadaran kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf segala kesalahan dan kurang lebihnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.